Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, tarawih dan witir mushola Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin para jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah mengenai 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 20 hari sudah berlalu kita lalui di bulan suci Ramadan ini, dan tinggal bersisa 10 hari ke depan lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini adalah grand finalnya bulan suci Ramadan. Nah, grand finalnya itu 10 hari terakhir. Yang mana ini merupakan puncak-puncaknya bulan suci Ramadan, baik dari segi amal ibadah kita maupun keutamaan-keutamaan yang diperoleh di dalamnya. Karena apa? Di dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, banyak ulama yang menyepakati disitulah turunnya malam Lailatul Qadar, yaitu khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung detik-detik terakhirnya. Jadi setiap amal ibadah kita itu tergantung daripada detik-detik terakhirnya. Bagaimana kita menggunakan akhir bulan suci Ramadan 10 hari terakhir ini, akan lebih baikkah ataukah makin merosot atau biasa-biasa saja. Nah, itu bagaimana kita yang akan menjalaninya. Amal ibadah itu bergantung bagaimana kita menutup kehidupan, atau yang lebih spesifik bagaimana kita menentukan ataupun menuntaskan daripada amal itu, bagaimana kita menyelesaikannya. Mungkin hari pertama semangat, hari kedua tambah semangat, hari ketiga juga demikian, tapi ketemu di malam 21 saat ini, kemudian bertemu nanti sampai malam 28 hingga malam 29, namun mengalami kemerosotan, maka terpuruk kita pada saat itu, maka kita tidak mendapatkan daripada keuntungan, rugi kita. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir inilah banyak ulama yang mengatakan situlah turunnya malam Lailatul Qadar, pada malam-malam ganjilnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi, para wali-wali Allah, para tabi'in, dan juga para ulama-ulama kita terdahulu sangat memuliakan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di 10 hari bulan suci Ramadan tadi sudah jelaskan terdapat malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu ada beberapa tips agar kita tidak merugi, agar kita berhasil, agar kita bisa menuntaskan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Apa tipsnya? Yang pertama yaitu berbanyak istighfar. Mulai hari ini kita masuk malam 21 Ramadan.
Artinya kesempatan kita berada di bulan suci Ramadan tinggal 10 hari lagi. Kalau tidak sampai 29. Karena terkadang hanya 29 hari. Mudah-mudahan sampai 30. Berarti 10 hari lagi yang akan kita hadapi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini, jam ini, awal hari ini, perbanyaklah kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini sudah banyaklah beristighfar dari awal Ramadan yang kemarin. Mungkin dari hari-hari selain dari bulan suci Ramadan sekalipun. Tapi harapan saya mulai hari ini, gunakan 10 hari terakhir ini memperbanyak istighfar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita mesti beristighfar? Dengan harapan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi tidak semangat dalam melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini tentu adalah dosa-dosa diri kita. Dosa kita lah yang menjadikan kita malas. Dosa kita yang menjadikan diri kita tidak bersemangat. Makanya perbanyak beristighfar. Kita malas membaca Al-Quran, kita malas mengerjakan sholat tarawih seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian kita merasa beban, tapi masih juga berangkat ke sini. Itu masih keberuntungan. Tapi kalau sudah merasa beban yang menyebabkan kita tidak mau berangkat ke sini melakukan sholat tarawih dan witir, maka itu merupakan kerugian yang amat besar. Hanya ditemukan di bulan suci Ramadan saja, dan ini akan berlalu dalam waktu yang singkat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah mim sayyi'atin mislaha." Dan hukuman dari keburukan-keburukan yang semisalnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah jika kita bermaksiat, jika kita berdosa, jika kita melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai, apa yang harus kita lakukan? Tentunya bertaubat, kemudian memperbanyak istighfar untuk mengharapkan ridho dan juga ampunan dari dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita putus bukan hanya sekedar mata rantai penyebaran virus corona, tetapi juga mari kita putus rantai keburukan-keburukan kita tersebut. Nah, kalau pemerintah mengatakan kita mari sama-sama memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, saya pesankan yang keduanya, mari kita sama-sama memutuskan mata rantai dosa dan durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta keburukan-keburukan yang menyertainya. Putusinya dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa lagi giat yang kedua? Yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua yaitu bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Allah akan wujudkan keinginannya. Ingin apa kita? Yang penting kita itu harus bertawakal, berserah diri, kemudian kita yakin. Jangan setengah yakin. Allah akan berikan dalam Quran surah At-Talaq ayat 3. Ketika kita memasuki 10 hari terakhir ini dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bersandar pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menginginkan mendapatkan husnul khatimah. Kemudian kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan keinginannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di detik-detik terakhir menjelang 10 hari terakhir ini berlalu, di dalam sholat kita hendaknya kita menyisipkan doa pada saat tahiyat akhir. Apa doanya setelah fil alamin innaka hamidum majid? Maka baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Khususnya di hari 10 terakhir ini, kita ingin ibadah-ibadah kita di hari 10 terakhir ini adalah klimaks daripada ibadah kita 20 hari yang telah kita lalui. Maka minta pertolongan kepada Allah, wa husni ibadatik, agar aku memperbaiki amal ibadahku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya, tiada kekuatan, kita enggak akan bisa melakukan sholat witir, sholat tarawih, bahkan yang wajib sekalipun, tanpa adanya kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Pada hakikatnya, sesoleh-solehnya hamba Allah, waliullah sekalipun, tidak terlepas daripada apa? Kekuatan Allah itu sendiri. Dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bersyukur dan mesti berusaha untuk bisa istiqomah sampai hari terakhir. Kita enggak akan bisa mudah membaca Al-Quran tanpa ada hidayah, tanpa ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita hanya melalui bulan suci Ramadan ini dengan pengalaman kita, hanya berbekal ilmu kita, hanya berbekal kepercaya dirian kita, wah saya berpuasa, wah saya beribadah cukup banyak, tapi kita lupa akan itu semua adalah kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqal insana dha'ifa. Sesungguhnya kata Allah, Allah ciptakan manusia dalam kondisi yang lemah. Quran surah An-Nisa ayat 28. Jadi kekuatan kita untuk bangun malam, salat tahajud, kekuatan kita untuk melakukan ibadah itu, ini lain sebagainya, tidak terlepas daripada kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Terakhir, yang ketiga, yaitu kita mesti memperbanyak apa? Husnuzon billah. Berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah ini jangan sampai ketika kita diberi musibah, ketika kita diberi penyakit. Mungkin bapak-bapak pada penyakit orang-orang yang sudah tua ada asam urat dan sebagainya. Mungkin pada diri saya penyakit pada matanya. Dan siapapun orang ini hamba Allah yang Allah berikan penyakit, ia harus apa? Harus kepada Allah satu tadi bertawakal, yang kedua mesti husnuzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Oh, ternyata Allah memberikan penyakit ini kepadaku, tujuannya ada apa? Yang Allah tidak berikan dia matanya untuk melihat, apa yang Allah berikan situ? Di balik hikmahnya ada apa? Dia tidak akan melihat hal-hal yang tidak baik untuk dilihat. Allah memberikan manusia terlahir tanpa mendengar dengan telinganya meskipun lengkap, itu kekurangan, juga ada hikmah di baliknya apa? Dia tidak akan mendengarkan perkataan-perkataan yang Allah sangat murka dengannya. Nah, jadi kalau kita mengkajinya secara memperbanyak bersyukur, kekurangan apapun akan menjadi nikmat. Bersyukurlah dan kita mesti husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membangkitkan semangat kita, dapat memperkuat tekad kita, ibadah kita di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu kita bisa meraih 10-10-nya. Bisa jadi hari esok kita sudah tidak ada. Malam ini tidak. Kalau kita yakin besok kita sudah tidak ada, kita tidak tahu umur kita apakah sampai pada akhir bulan Ramadan, mungkin malam ini kita akan lebih semangat. Nah, begitulah konsepnya. Tapi kalau kita merasa masih muda, umur masih panjang, maka kita akan terleha-leha begitu saja. Nah, itulah konsepnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi selaku al-fakir yang masih banyak kekurangan baik ilmu maupun pengalaman. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.